Pada kesempatan ini saya akan mereview buku pertama yang berjudul Strategi Belajar Mengajar, karya dari Dr. Anus Syaiful Bahri Jamara dan Dr. Anus Aswan Jain. Hakikat, ciri, dan komponen belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar adalah suatu kondisi yang dengan sengaja diciptakan. Gurulah yang menciptakan guna membelajarkan anak didik. Guru yang mengajar dan anak didik yang belajar. Sebagian guru sudah menyadari apa yang sebaiknya dilakukan untuk menciptakan kondisi belajar mengajar yang dapat mengantarkan anak didik ke tujuannya. Di sini tentu saja guru berusaha menciptakan suasana belajar yang menggairahkan dan menyenangkan bagi semua anak didik. Dan di bagian A ada hakikat belajar mengajar. Pada hakikatnya, belajar adalah perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah berakhirnya melakukan aktivitas belajar. Mengajar pastinya merupakan kegiatan yang mutlak memerlukan keterlibatan individu anak didik. Bila tidak ada anak didik atau objek didik, siapa yang diajar? Hal ini perlu sekali guru sadar agar tidak terjadi kesalah tafsiran terhadap kegiatan pengajaran. Dan pada bagian B ada ciri-ciri belajar mengajar. Sebagai suatu proses pengaturan, kegiatan belajar mengajar tidak terlepas dari ciri-ciri tertentu. Menurut Edi Suwardi sebagai berikut. Yang pertama, belajar mengajar memiliki tujuan. Yang kedua, ada suatu prosedur atau jalannya interaksi yang direncanakan. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar ditandai dengan suatu penggarapan materi yang khusus. Yang keempat, ditandai dengan aktivitas anak didik. Yang kelima, dalam kegiatan belajar mengajar guru berperan sebagai pembimbing. Dan yang keenam, dalam kegiatan belajar mengajar pembentukan disiplin. Pada bab 3 ada konsep strategi belajar mengajar. A. Pengertian strategi belajar mengajar. Secara umum, strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sarana yang telah ditentukan. Ada 4 strategi dasar dalam belajar mengajar yang meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang telah diharapkan. 2. Memilih sistem pendekatan belajar mengajar yang didasarkan pada aspirasi dan pandangan hidup bermasyarakat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru dalam menunaikan kegiatan mengajarnya. Yang keempat, menetapkan norma-norma dan batasan minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman. Dan di bab 4 ada berbagai pendekatan dalam belajar mengajar. Dalam mengajar, guru harus pandai menggunakan pendekatan secara arif dan bijaksana, bukan sembarangan yang bisa merugikan anak didik. Pandangan guru terhadap anak didik akan menentukan sikap dan perbuatan. Setiap guru tidak selalu mempunyai pandangan yang sama dalam menilai anak didik. Hal ini akan mempengaruhi pendekatan yang guru ambil dalam pengajaran. Ada beberapa pendekatan yang diajukan dalam membicarakan ini dengan harapan membantu guru dalam memecahkan berbagai masalah. Di antaranya, pertama, pendekatan individual. Yang kedua, pendekatan kelompok. Yang ketiga, pendekatan bervariasi. Yang keempat, pendekatan edukatif. Dan yang kelima, pendekatan pengalaman. Yang keenam, pendekatan pembiasaan. Yang ketujuh, pendekatan emosional. Dan yang terakhir, pendekatan rasional. Dan di pembahasan bab 5 ada kependudukan, pemilihan, dan penentuan metode dalam pengajaran. A. Kedudukan metode dalam belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar yang melahirkan interaksi unsur-unsur manusiawi adalah sebagai suatu proses dalam kerangka pencapaian tujuan pengajaran. Salah satu usaha yang tidak pernah guru tinggalkan adalah bagaimana memahami kedudukan. Metode sebagai salah satu komponen yang ikut ambil bagian bagi keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Kerangka berpikir yang demikian bukanlah suatu hal yang aneh, tapi nyata dan memang betul-betul dipikirkan oleh seorang guru. Dalam mengajar, guru jarang kali menggunakan suatu metode karena mereka menyadari bahwa semua metode ada kebaikan dan kelemahannya. Penggunaan suatu metode lebih cenderung menghasilkan kegiatan belajar mengajar yang membosankan bagi anak didik. Sekianlah ringkasan dari isi buku Strategi Belajar Mengajar. Terima kasih.